Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Rahma Rivalina, NIM saya 2386202167. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya mengenai teori atau strategi pembelajaran di SD dan penerapannya. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada slide mengenai biodata diri saya dan juga daftar isi yang berisi tentang urutan materi yang akan saya jelaskan nantinya. Pada slide pertama ada latar belakang. Pembelajaran di sekolah dasar atau SD memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk dasar kemampuan kognitif, sosial, dan emosional anak. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya efektif, guru perlu memahami teori belajar serta mampu menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak. Dengan penerapan strategi yang tepat, proses belajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan berdampak positif bagi hasil belajar anak. Pada slide kedua, kita menjelaskan apa itu strategi pembelajaran. Menurut Giral dan Eli tahun 1980, menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam lingkungan belajar tertentu. Selanjutnya dijabarkan bahwa strategi pembelajaran dimaksud meliputi sifat lingkup dan urutan kegiatan pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar peserta didik. Tujuan strategi pembelajaran yaitu untuk lebih meningkatkan kualitas anak didik menuju terbinanya insan yang handal dan mampu. Selanjutnya, pada slide ketiga ini ada karakteristik siswa sekolah dasar. Karakteristik siswa adalah bagian-bagian pengalaman siswa yang berpengaruh pada keefektifan proses belajar menurut Sills dan Ricky tahun 1994. Di sini disebutkan bahwa karakter siswa ada 4, yakni berpikir konkret, aktif dan suka bermain, cepat bosan atau mood berubah, dan senang belajar melalui pengalaman langsung. Slide keempat ada klasifikasi strategi pembelajaran di SD. Klasifikasi strategi pembelajaran memiliki banyak perbedaan. Ada beberapa klasifikasi dan dikategorikan umum untuk digunakan oleh peneliti. Yang pertama, ada strategi pembelajaran langsung. Yang kedua, ada strategi pembelajaran tak langsung. Yang ketiga, ada strategi pembelajaran interaktif. Yang keempat, ada strategi pembelajaran empirik. Dan yang terakhir atau yang kelima, ada strategi pembelajaran mandiri. Pada slide kelima, kita akan membahas tentang teori-teori belajar yang relevan. Teori belajar menjelaskan dengan pasti apa yang terjadi, namun teori belajar hanya membimbing apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan hal tersebut, menurut Nur Hadi 2020. Pada slide ke-6 ini, saya akan menyebutkan jenis-jenis strategi pembelajaran di SD yang nantinya saya akan jelaskan pada slide ke-7, yakni ada 6 jenis strategi pembelajaran yang saya sebutkan. Yang pertama ada pembelajaran aktif, yang kedua ada pembelajaran tematik terpadu, yang ketiga ada discovery learning, yang keempat ada problem based learning atau PBL, yang kelima ada cooperative learning, dan yang keenam ada project based learning atau PJBL. Pada slide ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang jenis strategi pembelajaran yang sudah saya sebutkan pada slide sebelumnya. Yang pertama tentang konsep strategi pembelajaran aktif. Siswa terlibat langsung dalam proses belajar melalui diskusi, eksplorasi, kolaborasi, dan refleksi, bukan hanya mendengarkan penjelasan guru. Contohnya ada role play, think pair share, gallery walk, dan permainan edukatif. Yang kedua ada konsep pembelajaran tematik terpadu. Menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Contohnya kita mengambil tema tentang lingkungan sekitar. Terus kita dapat menggabungkan menjadi 3 mata pelajaran, yakni yang pertama bahasa Indonesia, kita dapat membuat deskripsi tentang lingkungan rumah. Yang kedua ada IPA, kita dapat mengenal jenis tanaman. Dan yang ketiga ada matematika, di mana kita dapat mengukur tinggi tanaman. Selanjutnya, yang ketiga ada konsep pembelajaran discovery learning. Siswa menemukan sendiri konsep atau prinsip. Contohnya ada pada materi perwujudan benda.
siswa mengamati es batu yang mencair. Yang kedua, menyimpulkan sendiri perubahan dari padat ke cair. Yang keempat, ada konsep strategi cooperative learning, melibatkan kerjasama siswa belajar dalam kelompok kecil saling membantu. Di sini ada dua metode. Contohnya, materi sumber energi. Yang pertama, siswa dibagi menjadi berkelompok, tiap kelompok belajar materi yang berbeda. Yang kedua, saling mengerjakan kepada anggota lain. Yang kelima, ada konsep strategi pembelajaran PBL. Siswa diberi masalah nyata sebagai awal untuk mendorong berpikir kritis dan mencari solusi. Contohnya, masalah tentang sampah menumpuk di sekolah. Yang pertama, siswa diberitahu untuk mengidentifikasi masalah. Yang kedua, berdiskusi kelompok. Yang ketiga, mencari solusi dan melakukan presentasi. Yang keenam, ada konsep strategi pembelajaran PJBL, melibatkan siswa dalam proyek nyata atau simulasi untuk menyelesaikan suatu masalah atau menghasilkan produk dengan fokus pada proses dan hasil. Contohnya ada mengenai tentang tema menjaga kesehatan. Proyek yang dibuat membuat poster gaya hidup sehat. Yang pertama, siswa diajarkan untuk kolaborasi dalam kelompok. Yang kedua, membuat desain atau riset mengenai poster yang akan dibuat. Yang ketiga, melakukan presentasi hasil yang dilakukan. Baik, itu tadi tentang penjelasan materi yang sudah saya buat dalam PPT. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya sebagai penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga PPT yang saya buat ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya di lampiran atau di slide yang terakhir saya lampirkan mengenai RPP. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.